Ya, apa kabar untuk Anda semuanya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membongkar pesanan saya, wayang-wayang kardus yang saya beli dari Pak Supri Jinggot. Beberapa waktu yang lalu saya sempat borong wayang kardus atau yang dari bahan duplek yang dari Pak Supri Jinggot yang sangat terkenal itu. Ada beberapa wayang di sini ya, belum sempat saya bongkar. Pada kesempatan sore ini saya ingin membongkar untuk melihat apa saja wayang yang saya pesan. Ya, silakan mengikuti unboxing wayang kardus yang akan saya lakukan. Dan tokoh berikutnya ini adalah Patih Sengkuni. Ini patih yang sangat julid sekali, seorang patih yang selalu mengadu domba. Dia sangat serakah sekali, dia sangat licik sekali. Ini sangat terkenal sekali kelicikannya dari Patih Sengkuni yang selalu mengompori pihak Kurawa untuk melawan pihak Pandawa. Ini adalah Patih Sengkuni. Kemudian tokoh yang lain yang sempat saya beli adalah Pendeta Durna. Ya. Ini seorang pendeta, seorang tokoh spiritual yang berada di kubu Kurawa, yaitu Pandita Durna. Ya, karena dia juga berada di kubu Kurawa, maka biasanya walaupun dia seorang pendeta juga terkenal dengan kelicikan seperti halnya Patih Sengkuni. Ini adalah seorang tokoh yang bernama Pendeta Durna. Raden Harjuno atau Janaka. Ya, Raden Harjuno ini adalah Pandawa urutan yang ketiga. Ya, yang pertama tadi Prabu Puntadewa, kemudian yang kedua itu Werkudara atau Bima, kemudian baru Raden Arjuna, seorang kasatria yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan, dijuluki dengan lelananging jagat. Ya, inilah Raden Arjuna. Ini adalah Semar. Semar ini adalah Punakawan yang selalu mendampingi pihak Pandawa atau pihak-pihak yang selalu berbuat kebenaran. Sebagai seorang Punakawan, ia memberikan nasihat-nasihat kepada para kasatria. Semar ini juga seorang tokoh yang awalnya dewa dari kayangan, kemudian turun ke Ngarcopodo menjadi seorang pamomong. Inilah Semar. Kemudian Semar juga punya anak namanya Bagong. Ya, Bagong ini dimodifikasi menjadi Bagong era milenial. Bagongnya menggunakan celana training. Bagong ini sangat terkenal sekali. Yang membawakan adalah almarhum Ki Seno Nugroho, ya, seorang tokoh Punakawan yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan dan namanya melejit ketika dimainkan oleh Ki Seno Nugroho almarhum. Inilah tokoh Bagong. Tokoh yang lain adalah Anoman. Anoman ini kera putih. Dia menjadi lawannya Sang Rahwana ketika berada di kisah Ramayana. Namun Anoman ini kemudian juga masuk dalam dunia Mahabharata. Ya, dia membela para Pandawa. Ya, dia adalah tokoh kera putih yang sangat terkenal sekali. Inilah namanya Anoman. Tokoh yang lain, ini seorang yang sangat terkenal dalam kisah Dewa Ruci. Inilah namanya Dewa Ruci yang menemui Bima waktu Bima mendapat perintah Durna untuk mencari susuing angin di tengah samudra. Kemudian Bima masuk ke dalam samudra, bertemu dengan Dewa Ruci yang merupakan perwujudan dirinya dalam bentuk yang lebih kecil dari Bima. Maka dalam kisah itu dikenal dengan istilah juga ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Ya, jadi Bima mencari jati dirinya bertemu dengan Dewa Ruci ini. Dan tokoh yang lain, inilah Werkudara, ya, atau Sang Bima.
tokoh Pandawa yang terkenal dengan tekadnya yang kuat, yang selalu membela kebenaran. Ya, inilah Bima atau Werkudara. Nah, ini juga buatan dari Kang Supri Jenggot. Nah, kemudian ini juga Bima ya. Namun Bima dalam tokoh ini ketika Bima masih remaja, namanya Brotoseno. Ya, bedanya dia di sini gelungannya. Kalau sudah dewasa, setelah ketemu dengan teologi, rambutnya digelung. Kalau ini masih muda, maka rambutnya belum digelung. Inilah Brotoseno. Tokoh yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan. Kemudian ini tadi ada Prabu Dasamuka, seorang raja Alengkadiraja yang sangat terkenal sekali. Yang kalau dalam pewayangan dia ingin menikahi Dewi Sinta, sehingga Dewi Sinta kemudian diculik, dimasukkan ke kerajaannya, kemudian tadi bertempur dengan Kera Putih Anoman. Inilah Prabu Dasamuka yang sangat terkenal itu. Yang berikutnya adalah gunungan. Ya, gunungan ini menggambarkan kehidupan di dunia. Maka begitu wayang kulit itu dimulai, gunungannya akan dicabut, menggambarkan bahwa kehidupan dalam dunia pewayangan akan dimulai. Di sini lengkap sekali ya, ada manusianya, ada hewannya, ya, ada berbagai macam isi alam dunia seisinya. Inilah gunungan. Yang terakhir adalah Dewa Amral, ya, yang saya katakan tadi merupakan perwujudan dari Puntadewa. Ketika dia sudah amarahnya memuncak, dia berubah wujud menjadi seorang raksasa yang sangat besar sekali, bisa mengobrak-abrik kayangan. Demikian beberapa wayang yang kami dapatkan dari Mas Supri Jenggot. Wayang ini terbuat dari kardus ya, harganya sangat terjangkau. Wayang yang besar ini harganya hanya 50.000, kemudian yang sedang 25, yang kecil 20.000. Nah, silakan Anda sekalian yang ingin menguri-uri budaya Jawa pada khususnya, Anda bisa membeli wayang-wayang ini sebagai souvenir, atau bisa juga Anda gunakan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita terkait dengan dunia pewayangan. Saya yakin bahwa sebagian besar dari anak-anak kita sudah tidak mengenal wayang lagi. Nah, silakan agar mereka mencintai dunia pewayangan, bisa Anda belikan tokoh-tokoh wayang yang terbuat dari bahan kardus yang harganya terjangkau. Kalau wayang yang dari kulit asli, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Demikian dengan saya, Suharno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.